Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hidayah Nurul Azizah, NIM 21020190257, kelas TI 5B akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester, perancangan dan analisis algoritma 2. Nah, untuk soal yang pertama, buatlah program ramalan zodiak dengan inputan tanggal dan bulan lahir. Kemudian akan muncul output ramalan zodiak berupa keseharian, keuangan, dan asmara. Ini di sini saya menggunakan Neatbean. Nah, di Neatbean ini saya menggunakan import java.util.scanner. Nih. Nah, untuk scannernya ini deteknya di ini. Oke. Ini scanner ini untuk hasil inputan. Kemudian masukkan tanggal lahir dan bulan lahir ini ya untuk inputannya. Kemudian ini adalah tipe data byte dengan untuk variabel tanggal dan bulan, tipe data string untuk ulang, boolean untuk status sama dengan true. Nah, status sama dengan true ini merupakan perulangan ini ya. Well, untuk kondisi untuk setelah menginputkan tanggal lahir dan bulan lahir ini. Kemudian untuk hasil inputan ini akan muncul output. Ada beberapa kondisi, diantaranya ramalan zodiak ini ada 12 zodiak. Nah, jika untuk hasil output yang pertama, jika tanggal lebih dari 19 atau kurang dari sama dengan 31, kasarannya ini di antara 19 sampai tanggal 31 ini merupakan zodiak Aquarius. Nggak akan muncul. Dan ini atau tanggal 0 di antara tanggal 0 sampai 18. Artinya ini untuk bulan 2. Jadi kan ada dua kemungkinan di sini, bulan 1 dan di bulan 2. Kalau di bulan 1 itu di antara tanggal 20 sampai tanggal 31 ini, maaf 19 sampai 21 ini. Kemudian untuk yang bulan kedua mulai tanggal 0 1 kan lebih dari 0 berarti 1 ya. 1 sampai 18. Tanggal 18 ini akan muncul zodiak Aquarius. Dan seterusnya ini sama, cuma kondisinya yang berbeda. Nah, jika inputan yang dimasukkan itu salah, artinya bulan atau tanggalnya saja atau bulannya saja yang dimasukkan salah, akan muncul output maaf tanggal atau bulan yang Anda masukkan salah. Kemudian akan muncul juga apakah Anda ingin mengulanginya, yes atau no. Ini menggunakan cara ulang, well, ignore, yes. Jadi memilih yes atau no. Jika mengetik yes, akan muncul status true. Status true itu awal tadi, untuk inputan awal tadi, masukkan tanggal dan bulan lahir tadi. Nah, kemudian jika no, akan muncul terima kasih. Nah, selain yes dan no, artinya misal diketik ya atau tidak, itu akan muncul sistem error. Kita coba. Dan nah, ini masukkan tanggal lahir Anda. Misal tanggal lahir 23 bulan 8, ya artinya bulan Agustus ya. Akan muncul output antara tanggal 23 Agustus. 23 Agustus akan menunjukkan ramalan zodiak Virgo berupa keseharian, keuangan, dan asmara ini. Nah, jika ingin pengeran lagi, nah ini memasukkan tanggal lahir, kita yang salah ya, tanggal 32 kan nggak ada, bulannya bulan 2, Februari. Nah, ini akan muncul maaf tanggal dan atau bulan yang Anda masukkan salah. Ini adalah bulan
maaf, tanggal lahir yang salah. Apakah Anda ingin mengulanginya? Misal, yes, akan muncul status true atau memasukkan inputan kembali. Ini saya ingin menulis tanggal 31 bulan 2. Nah, akan tidak ada karena bulan 2 adalah bulan kabisat, ya tidak ada tanggal 21. Yes. Tanggal 7 bulan 2. Akan muncul ramalan zodiak. Kita akan ngeran lagi untuk memunculkan, makasih. Tanggal 23 bulan 13 ya, bulan 13 kan enggak ada. Nah, nanti akan muncul seperti ini tadi. Misal tidak ingin mengulanginya, no. Nah, akan muncul output terima kasih. Kemudian jika ingin memasukkan tadi hasil inputannya sistem error, masukkan tanggal lahir 6, untuk bulannya 15, kan salah ya. Misal saya memasukkan selain yes dan no ini. Jadi misal tidak, nah akan muncul output sistem error. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu membuat keterangan atau materi ringkas tentang satu kompleksitas algoritma, yang kedua algoritma greedy, dan yang ketiga ini saya memilih algoritma pembuka. Ini saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Apa sih kompleksitas algoritma itu? Kompleksitas algoritma yaitu tingkat kerumitan yang terjadi dari algoritma yang dibuat. Untuk kemangkusan atau keefisien algoritma itu diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang mampus atau yang efisien ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Nah, sebuah algoritma itu tidak saja harus benar, tapi juga harus efisien. Kemudian jenis-jenis kompleksitas algoritma ada 2. Yang pertama kompleksitas waktu, yaitu dari suatu algoritma dapat dalam banyaknya operasi yang digunakan. Banyaknya operasi ini merupakan bukan waktu real. Jadi seperti contoh polinomial dengan orde 3. Nah, orde 3 itu termasuk banyaknya operasi, yaitu bukan waktu real yang dibutuhkan karena setiap komputer punya kecepatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kita mempunyai suatu prosesor dengan kapasitas 100 MHz yang dapat memproses 1 juta instruksi per detik atau per sekon. Operasi yang digunakan di kompleksitas waktu ini perbandingan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan operasi dasar lainnya. Kemudian yang kedua kompleksitas ruang, yaitu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Untuk contohnya, ini untuk contoh kompleksitas waktu, yaitu mencari elemen maksimum dari barisan N buah bilangan. Ini algoritmanya. Yang prosedur saya menggunakan variabel max A1, A2 sampai AN dengan tipe data integer. Maksimal sama dengan A1 for I sama dengan 2 to N. Jika dengan kondisi if max kurang dari AI, then max sama dengan AI, hasilnya max. Nah, di sini solusi banyaknya perbandingan yang digunakan sebagai ukuran kompleksitas waktu
dalam setiap langkah dilakukan dua kali perbandingan. Yang pertama, I kurang dari banyaknya, kurang dari sama dengan banyak atau N, telah dicapai. Dan yang kedua, max kurang dari AI menentukan apakah max sementara itu perlu diganti. Kemudian di akhir prosedur yang dilakukan satu kali perbandingan untuk keluar dari perulangan, sehingga terdapat tepat 2n-1. Perbandingannya itu perbandingan yang digunakan 2n-1. Jadi algoritma ini memiliki kompleksitas waktu big data n. Untuk model perhitungan kebutuhan waktu dan ruang, kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Kedua, jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan sekon atau detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Selanjutnya, yang kedua, algoritma greedy. Apa sih algoritma greedy itu? Nah, algoritma greedy yaitu metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Di sini persoalan mencari solusi optimum. Ada dua macam untuk persoalan optimasi sendiri, yaitu maksimasi dan minimasi. Biasa disebut maximation dan minimation. Untuk contohnya, ini ada tersedia banyak koin 1, 5, 10, 25. Ada 4 jenis koin. Misal di sini diketahui uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara. Cara yang pertama dengan 32 koin, dengan koin 1 sampai 32, yang kedua 7 koin, 5, koin 5, 5, 5, 5 sejumlah 4, 10 sejumlah 1, satunya sejumlah 2. Yang ketiga 5 koin dengan jumlah 10 sejumlah 3 dan satunya sejumlah 2. Itu yang minimum. Sama dengan menghasilkan 4 koin. Koin 25, 5, dan satunya 2. Nah, tinjau masalah penukaran uang, itu strategi greedy-nya pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misalnya, A, yang diketahui tadi A sama dengan 32, koin yang tersedia kan 1, 5, 10, dan 25. Yang langkah pertama, pilih 1 buah koin 25, nanti langkah yang kedua, pilih 1 buah koin 5, nanti dijumlah langkah yang pertama dan kedua, jumlah ini 25 tambah 5, 30. Kemudian langkah yang ketiga, pilih 2 buah koin 1. Dan nanti hasilnya 2 kan. 1 tambah 1, 2. Nah, tadi 30, ini hasilnya 2. 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Untuk solusi, jumlah koin minimum 4. Kenapa minimum 4? Mungkin ada 4. Gimana caranya? Nah, nanti ini. Nah, hasilnya untuk langkahnya. 5 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Satunya yang 2. 10-nya tidak disertakan. Nanti kalau 10-nya disertakan lebih dong. Tidak 32. Jadi seperti itu. Pada masalah penukaran uang, biasanya himpunan kandidat pertama itu himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25 yang paling sedikit mengandung 1 koin di setiap nilai. Yang kedua, himpunan solusi yang merupakan total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada fungsi seleksi. Pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Kemudian untuk yang keempat ada fungsi layak.
memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Yang terakhir ada fungsi objektif yang merupakan jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi global optimum atau optimum global. Nah, ini perhatian, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik, tapi suboptimum. Kenapa? Karena yang pertama, algoritma greedy itu tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Seperti itu. Dan alasan yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi, pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Tidak semuanya masalah algoritma greedy itu berhasil memberikan solusi yang optimal. Selanjutnya, ini pilihan soal pilihan, dan ini saya memilih algoritma huruf K. Nah, algoritma huruf K adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Dalam contohnya ini diasumsikan ada 5 titik yang harus dihubungkan semuanya, yaitu titik A, B, C, dan D. Harus semua terhubung. Nah, ini ada tabel yang merupakan penghubung. Kemudian tabel A ke titik tujuannya B dengan biaya 6 dan seterusnya sampai D ke E ini ada 9. Ini di ilustrasi gambar awalnya seperti ini. Ke A, ke B, A ke B 6, A ke E 7, A ke B, B ke C, A ke E, A, D, B ke D, C ke D, D ke E, C ke E, dan seterusnya. Ini ada jumlah-jumlahnya, ini untuk ilustrasi gambar awalnya. Kemudian setelah semua dihitung dan menghasilkan ini. Karena diasumsikan ada 5 titik yang harus dihubungkan semuanya, titik A, B, C, dan E, A, B, C, D, E, dan hanya semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melahirkan hanya melalui jalur tertentu saja. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri. Ada 4 jalur nanti hasilnya. Ini ada jalur yang pertama dari titik A ke B dengan biaya 6, kemudian jalur yang kedua titik B ke titik D dengan biaya 4, untuk jalur yang ketiga titik C ke titik E dengan biaya 3, kemudian jalur yang terakhir atau jalur yang keempat B ke titik C dengan biaya 5. Dan ini di total semua 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5 itu total biayanya 18. Ini adalah ilustrasi gambar hasil akhirnya. Kan tadi A ke B, B ke D, A ke B 6, B ke D 4, B ke C, C ke B 5, C ke E 3. Ya, C ke E. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ini sesuai dengan pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, baik itu dari materi ataupun pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.